Perkenalkan, nama saya Gabi Iko, mahasiswa kesehatan masyarakat dari Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi pada ibu di dalam masa perinatal, yaitu preeklamsia. Saya akan membahas mengenai apa itu preeklamsia, bagaimana tingkatan kasusnya pada tingkat global maupun Indonesia, dan juga bagaimana patofisiologi penyakit ini, dan bagaimana determinan yang menjadi penyebab dari penyakit ini hingga pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit ini. Sebelum masuk dalam penjelasan mengenai preeklamsia, saya sedikit akan menjelaskan mengenai masa prenatal. Jadi masa ini merupakan sebuah periode dari minggu ke-22 kehamilan hingga 7 hari setelah ibu melahirkan. Nah, pada saat minggu ke-22 kehamilan ini, janin sudah seukuran dengan buah pepaya. Pada saat minggu ke-22 ini juga, janin akan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang sangat pesat, khususnya pada organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hingga otaknya. Selain itu juga, pada masa perinatal tentu saja terdapat masalah-masalah kesehatan yang dapat terjadi, baik pada ibu, bayi yang pada saat dilahirkan nanti, hingga janin yang sedang di dalam kandungan. Beberapa contoh masalah kesehatan dapat terjadi itu seperti persalinan yang prematur, perdarahan pada saat persalinan nantinya, hingga kondisi asfiksia pada saat bayi yang baru dilahirkan, dan juga kondisi solusi plasenta ataupun terlepasnya plasenta dari dinding rahim sebelum ibu melewati masa persalinan. Tentu saja preeklamsia menjadi salah satu masalah kesehatan dalam periode perinatal ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyakit preeklamsia itu sendiri. Jadi penyakit preeklamsia ini merupakan kemunculan gejala-gejala yang timbul pada wanita, baik pada wanita yang hamil, bersalin, dan juga pada saat masa nifas. Kemudian beberapa gejala yang dimaksud itu dapat berupa hipertensi dan juga proteinuria. Jadi hipertensi yang dimaksud itu merupakan tekanan darah sistolik yang berada di atas 140 mmHg ataupun diastolik yang berada di atas 90 mmHg. Dan juga kondisi proteinuria itu terjadi ketika ekspresi protein di urin mencapai angka lebih dari 300 mg per 24 jam. Nah, namun jika hanya didapatkan hipertensi saja pada seorang ibu, kondisi ini tidak bisa disebut dengan preeklamsia. Harus terdapat beberapa gangguan ataupun gejala lain sehingga kondisi tersebut dapat disebut preeklamsia. Tentu saja preeklamsia juga tidak bisa ditegakkan dengan adanya protein urin saja, namun beberapa gejala lain juga dapat menyebabkan preeklamsia. Beberapa contoh gejala lainnya itu seperti trombositopenia. Itu merupakan kondisi di mana trombosit berjumlah kurang dari 100.000 per mililiter. Ada juga kondisi gangguan ginjal di mana kreatinin serum menunjukkan angka lebih dari 1,1 mg per desiliter. Dan juga terdapat gangguan liver di mana terjadi peningkatan konsentrasi transaminase 2 kali normal. Ataupun gangguan liver dapat ditunjukkan dengan adanya nyeri di daerah regio kanan atas abdomen. Terdapat juga gejala edema paru atau terjadinya pembengkakan akibat penumpukan cairan berlebih di paru. Dan yang terakhir, terdapat beberapa gejala-gejala neurologi lainnya seperti terjadi stroke, nyeri kepala, dan juga gangguan virus. Gambaran dari kasus preeklamsia sendiri.
Secara global, preeklamsia mempengaruhi sekitar 2 hingga 8% kehamilan di seluruh dunia, dan juga terdapat sekitar 46.000 kematian ibu akibat kondisi ini, dan sekitar 500.000 kematian janin ataupun bayi baru lahir setiap tahunnya. Preeklamsia juga menjadi penyebab sekitar 10% kematian ibu di Asia dan Afrika, serta 25% di Amerika Latin. Di sisi lain, untuk di Indonesia, insidensi preeklamsia sendiri di Indonesia sudah mencapai 187.273 kasus per tahun, atau sekitar 5,3%, di mana ini menjadi penyebab 30 hingga 40% kematian ibu di Indonesia. Selanjutnya adalah patofisiologi penyakit preeklamsia. Jadi penyakit ini memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Contohnya seperti faktor genetik dan faktor imunologi. Beberapa orang, khususnya wanita, secara genetik dan juga secara imunologis mereka rentan terhadap gangguan pembuluh darah plasenta atau sering juga disebut topoblas. Hal ini menyebabkan invasi topoblas yang tidak begitu memadai, di mana topoblas atau sel plasenta ini gagal menembus pembuluh darah rahim atau sering disebut juga arteri spiralis dengan baik. Hal ini pun menyebabkan pembuluh darah tetap sempit dan juga kaku. Akibat pembuluh darah yang kaku, plasenta pun kekurangan oksigen atau sering juga disebut dengan hipoksia. Nah, akibat hipoksia ini memicu beberapa akibat yang ada di bawah, yang bisa dilihat di bawah ini. Dari beberapa akibat ini, yaitu faktor antiogenik dan juga sitokine proinflamasi. Nah, kedua faktor ini pun masuk dalam aliran darah dan menyebabkan disfungsi endotel. Endotel ini merupakan lapisan pembuluh darah, sehingga disfungsi endotel berarti lapisan pembuluh darah mengalami kerusakan. Hal ini pun menyebabkan pembuluh darah menyempit, di mana hal ini dapat meningkatkan tekanan darah dan terjadinya hipertensi. Selain itu, jika berlangsung secara waktu yang lama, maka komplikasi yang berat pun dapat terjadi. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi itu seperti gagal jantung dan juga proteinuria, dan pada akhirnya dapat menyebabkan eklamsia atau kejang pada ibu. Setelah itu, determinan dari penyakit preeklamsia terdapat beberapa determinan ataupun faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang ibu untuk terkena penyakit ini. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah usia ibu hamil yang lebih dari 35 tahun. Ketika usia ibu hamil sudah lebih dari 35 tahun, maka terdapat ada penurunan fungsi endotel seiring usia bertambah, di mana pembuluh darah akan menjadi kurang elastis dan juga lebih rentan terhadap kerusakan. Determinan kedua yaitu BMI lebih dari 25 atau ibu mengalami obesitas sebelum masa kehamilan. Jadi di sini ketika ibu mengalami obesitas sebelum hamil, maka kemungkinan adanya resistensi insulin yang menyebabkan gangguan metabolisme lipid dan meningkatkan kemungkinan untuk terkena hipertensi. Lalu selanjutnya adalah konsumsi alkohol selama kehamilan. Jadi alkohol itu bersifat toksik terhadap tropoblas atau sel pembentuk plasenta itu sendiri, di mana ini akan mengganggu perkembangan plasenta. Lalu keempat adalah riwayat preeklamsia sebelumnya.
Jadi wanita dengan riwayat preeklamsia akan cenderung untuk memiliki kerentanan yang lebih tinggi ataupun memiliki kerentanan genetik dan juga kerusakan endotel vaskular yang menetap. Lalu determinan kelima adalah primipara ataupun wanita dengan kehamilan yang pertama. Jadi pada kehamilan pertama, tubuh ibu yang belum pernah terpapar antigen plasenta sehingga akan terjadi respon imun adaptif yang tidak begitu optimal. Selanjutnya dan yang terakhir adalah riwayat hipertensi dalam keluarga. Jadi faktor genetik juga dapat mempengaruhi regulasi tekanan darah dan juga fungsi endotel. Nah, jadi disfungsi endotel bawaan juga dapat menyebabkan respon adaptif terhadap kehamilan terganggu, di mana hal ini dapat meningkatkan risiko hipertensi dan juga preeklamsia itu sendiri. Pembahasan terakhir adalah pencegahan penyakit preeklamsia. Jadi terdapat beberapa cara untuk mencegah penyakit ini. Cara pertama adalah pemberian aspirin dosis rendah. Cara ini direkomendasikan bagi wanita yang berisiko tinggi untuk mengalami preeklamsia. Jadi pemberian suplemen harus dimulai sebelum minggu ke-20 kehamilan. Dan juga wanita yang berisiko itu mereka yang memiliki riwayat preeklamsia sebelumnya, memiliki penyakit diabetes ataupun hipertensi kronis, dan juga ataupun mereka yang mengalami kehamilan kembar. Dan untuk suplementasi kalsium, cara ini direkomendasikan bagi mereka yang berada di daerah dengan asupan kalsium rendah. Dan cara terakhir adalah pemberian magnesium sulfat. Cara ini direkomendasikan bagi wanita yang sudah mengalami preeklamsia berat untuk mencegah terjadinya eklamsia. Jadi cara terakhir ini bisa disebut sebagai pencegahan sekunder dikarenakan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih lanjut, yaitu eklamsia. Terdapat juga pencegahan lainnya seperti pemberian minyak ikan dan juga pemberian suplemen oksida nitrat ataupun melakukan donor oksida nitrat, dan juga melakukan aktivitas fisik untuk penurunan berat badan ataupun konsumsi obat antihipertensi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.